Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, berjumpa kembali kita di kajian ilmu sukses bahagia part ke-6. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan iman, kesehatan jasad, sehingga kita semua bisa memaksimalkan ibadah kita kepadanya dalam melaksanakan perintah-perintahnya, serta semaksimal mungkin kita tentunya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam teruntuk baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, dari beberapa materi yang telah kita pelajari terkait dengan dalil-dalil penguat baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, jika kita tinjau bahwa rezeki tentu tidak terbatas pada hal materi, harta, atau kekayaan, namun mencakup begitu luas, ya, dari segala hal yang kita raih, yang kita manfaatkan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kesehatan, ya, dari keluarga, keturunan yang soleh dan soleha, ya, hati kita yang tentram dan seterusnya, itu juga bahagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari pola yang pertama adalah kita diperintahkan untuk melazimkan istighfar. Untuk melazimkan istighfar. Apa maknanya? Bahwa lafaz istighfar dengan kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermakna kita sedang menyiapkan wadahnya atau wadah rezeki itu. Kalaupun wadahnya itu kotor, maka kita sedang membersihkan dengan istighfar. Apa kotornya? Bisa jadi karena dosa, kesalahan, ya. Itu bagian daripada hal yang bisa mengotori wadah rezeki itu. Sehingga dengan istighfar itu akan membersihkan, akan membersihkan wadahnya. Kalau wadahnya sudah bersih, maka kemudian untuk menarik rezeki, ya, untuk membuka, ya, pintu rezeki itu ternyata
Jamaah sekalian, kita butuh pengorbanan. Jadi antara keimanan dan amal soleh. Antara kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sang pemberi rezeki, sang pengatur rezeki, maka dengan itu kita mendekat, ya, mendekat. Mendekat dengan apa? Mendekat dengan hati kita, mendekat dengan harta kita, ya kan? Maka pola yang kedua apa? Setelah kita bersihkan wadahnya dengan istighfar, maka pola yang kedua adalah kita diperintahkan untuk silaturahmi, menyambung ikatan, menyambung ikatan dengan keluarga kita, memperkuat, ya, hubungan kasih sayang dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan sanak saudara kita, sambung. Tentu di sini kita membutuhkan al-mujahadah fil waqti, al-mujahadah fil mal. Ya, kita membutuhkan perjuangan. Mungkin dalam hal waktu kita harus berkunjung. Ya, silaturahim kita berkunjung, mungkin ada saudara kita yang lebih jauh, kita datang. Ya, dan bisa jadi kita al-mujahadah, ya, bil mal. Ya, kita berjuang bisa dengan harta kita. Dengan kita silaturahim tentu kita membawa, ya, sesuatu, ya kan, yang tentunya bisa menambah kedekatan hati kita, ya, untuk saudara, untuk orang yang kita datangnya atau silaturahim. Nah, dari sinilah kemudian akan Allah bukakan, akan terbuka pintu rezeki itu, ya. Maka siapa yang menjalin silaturahim, ya, atau siapa yang ingin dia dilapangkan atau diluaskan rezekinya, ya, dan dipanjangkan, ya, usia atau umurnya, ya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Barangkali ada selama ini, ya, yang terputus dari tali silaturahim ini, maka itulah hakikatnya seseorang itu menyambung silaturahim, ya, pada tingkatan yang atas, ya. Itu kan butuh mujahadah, ya. Apalagi pola yang berikutnya adalah al-hajj wal umrah, ibadah haji dan umrah. Padahal kita kan ingin Allah membukakan pintu rezeki. Akan tetapi apa? Kita diberikan kesempatan untuk berkorban dulu. Mendekat dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendekat. Butuh, ya. Apalagi untuk ibadah haji dan umrah. Bahkan sekarang tambah istitoah, ya, ya, fisihah, kemampuan dalam segi kesehatan, ya, fisiknya. Ya, istitoah fil mal, ya kan? Kemampuan dalam harta, ya, untuk kesiapan untuk ibadah haji maupun ibadah umrah. Tentu memujahadah fil mal atau bil mal, perjuangan dalam harta, ya. Itulah polanya. Kita beramal soleh, kita berjuang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil lisan, dengan kita beristighfar, ya, bil jawarih, ya, dengan kita silaturahim, dengan kita ibadah haji dan umrah, gitu, ya. Dan tentu pada pertemuan kali ini kita akan menambah pola yang berikutnya, ya. Dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu as-sadaqah. Ya, as-sadaqah. Ini juga mujahadah. Ada pengorbanan, ada kesungguhan. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bisedekah dengan kita bersedekah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan membinasakan ya, riba, dan Allah akan menumbuhkan dari sedekah-sedekah itu. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Ma naqasa malu 'abdin min sedekah." Tidaklah akan berkurang harta seorang hamba ya, yang disedekahkan atau karena dia bersedekah. Saudara yang Allah muliakan, perlu kita lihat ya, makna daripada sedekah ini. Ya. As-sadaqatu hiya kullu ma yukhrijuhul muslimu tawa'iyatan. Segala apapun yang seorang muslim itu keluarkan. Ya, yang dikeluarkan berarti untuk orang lain, gitu ya. Min malin, dari hartanya, to'amin, dari makanan, libas, dari pakaian. Ay amal khair, atau amal kebaikan. Ya, seperti halnya apa? Kalimat thayyibah, seperti berucap yang baik, ucapan yang baik. Lil fuqara wal muhtajin, ya, atau berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, ya. Biniyatit taqarrub, dengan niat untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabits tsawab, dan meminta ya, dan mengharapkan kebaikan pahala dari Allah, duna an takuna fardhan muhaddadan, dan tentu tidak termasuk kepada ibadah yang wajib ya, maka dikatakan tuaiyah, atau ibadah yang sunnah mustahabbah, yang sangat dianjurkan, tapi bukan hal yang wajib, yang sudah terukur baik itu takaran maupun waktunya, seperti hanya zakah ya, seperti hanya ibadah zakat. Nah, kata sedekah itu adalah dari kata as-sidqu, fahiya dalilun an sidqi imanil mutasaddiq, bahwa ibadah sedekah itu adalah sebagai bentuk keyakinan ya, atau kepastian atas keimanan kita kepada Allah ya, terhadap orang yang bersedekah itu. Yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Yakin bahwa yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yakin bahwa yang menitipkan kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Watajuzu fi ayyi waqtin wa li ayyi syakhsin. Maka sedekah itu adalah berlaku kapanpun dan untuk siapapun. Ya, bisa dalam bentuk materi maupun non materi, ya kan?
Baik. Jadi kata sedekah itu adalah sebagai pembenaran, ya, pembenaran dalam hati kita dan harus penuh dengan keimanan kita, ya, bahwa yang kita berikan, ya, harta yang kita sisihkan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka kita yakin bahwa ini adalah dari Allah, titipan dari Allah, ya, diberikan kepada hamba Allah. Ya, ini seperti itu. Ya, ya, jadi untuk menguatkan, ya, daripada makna sedekah itu, ya. Baik. Kita kembali bahwa sedekahul mali, sedekah harta, ya. Kita bersedekah dengan harta itu dapat tutahhiruhu wa tazidul barakata fihi. Itu akan membersihkan, ya. Zakah, tadhir, ya. Jadi ada makna sedekah itu tutahhiruhu, akan membersihkan hartanya, wa tazidu al barakata fihi, dan akan menambah keberkahan di dalam yang kita berikan, ya, yang kita sedekahkan, maka itu akan membersihkan harta kita, ya, dan akan menambahkan keberkahan pada harta itu sendiri. Fa innaha takunu ta'atan lillah. Sekali lagi bahwa sedekah yang kita lakukan tadi niatkan hanya untuk menaikkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ighna'anil fuqara, dan sedekah itu akan memberikan, akan menguatkan orang-orang yang membutuhkan. Wa ighna'an, ya, dan akan bermanfaat sekali bagi orang yang membutuhkan, lil fuqara. Wa biha yaqta'ul mutasaddiqu asbab asy-syarri wan nufus, dan dengan bersedekah itu, ya, maka secara tidak langsung orang yang sedang bersedekah itu, ya, menjadi sebab, ya, menjadi sebab tertutupnya, terputusnya sebab-sebab keburukan, ya, atau kejahatan dalam diri seseorang. Karena ketika terkait dengan materi, ya, kebutuhan, ya, ataupun pemenuhan hajat keluarga, ya, bisa jadi akan memberikan dampak negatif, ya, jika begitu banyak beban dalam hal materi. Orang bisa terjerumus untuk melakukan keburukan-keburukan dalam hal untuk pemenuhan tentunya, karena masalah ekonomi. Maka ketika ada hamba atau seorang yang Allah anugerahkan limpahan rezeki, lalu ia bersedekah kepada orang yang membutuhkan itu, maka disitulah bisa terputus, ya, bisa terputus sebab-sebab keburukan, ya, sebab-sebab keburukan. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Wa fi hadzal hadis, hadis yang singkat itu, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, yubayyinu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan anna sadaqata, bahwa sedekah, sedekah, la takunu sababan fi naqsil mal,
tidaklah menjadi sebab akan berkurangnya harta. Ya, tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi kekayaan. Bal tazidu adha'afa ma yu'ta minhu. Akan tetapi bisa atau dapat menambah, ya, dapat menambah dari yang kita berikan, dari yang kita sedekahkan. Minhu bi an yanjabira bil barakah. Akan menguatkan, ya, akan menambahkan keberkahan dari harta yang kita sedekahkan. Walati tata'addadu suwaruha fin nafsi wal ahli wa fil mali dhatihi. Keberkahan itu, ya, akan dirasakan. Bentuknya bisa dalam diri kita, bisa jadi Allah berikan atau menjadi wasilah kesehatan kita, ya, dengan sedekah itu. Wal ahli dan keluarga. Wa fil mali dzati dan akan menambahkan keberkahan dalam harta itu sendiri, gitu ya. Jadi yang Allah anugerahkan kepada kita dalam bentuk harta, kekayaan, maka ketika kita sedekahkan, itu akan mendapatkan keberkahan pada diri kita, pada jiwa kita, pada keluarga kita, gitu ya, pada harta kita. Wa annahu wa in naqasat suratuhu, dan jika dalam kasat mata, ya, harta kita itu kan berkurang, ya kan, dalam hal nominal ketika kita sedekahkan, ya, kita dapat 10 juta, ya, kita sedekahkan sebagian darinya, ya, bisa misalkan 1 juta, ya, nak. Atau bahkan kebesaran, ya, terlalu besar, misalkan 200.000, itu kan sudah berkurang, ya, sudah berkurang. Yang tadinya 10 juta, ya kan, sudah berkurang. Dari apa, nominalnya berkurang. Dan jika pun berkurang nominalnya, kana fi thawabil mutarattib atau mutarattab 'alaiha, tetapi tidak dalam pahala, akan bertambah keberkahan, ya. Akan Allah lipat gandakan pahalanya, jabran linaqsihi, ya. Maka harta yang kita keluarkan itu, ya, akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Wa ziyadatan ila adha'afin katsira. Itu ya, akan melipat gandakan, ya, adha'afan katsira, ya. Yang banyak, yang tidak lagi terhingga. Ya kan? Ketika Allah berkehendak akan kebaikan itu, maka tidak akan ada satupun orang yang dapat menghalangi. Gitu ya. Maka ketika kita bersedekah, apa tadi? Akan menjadi sebab, ya, keberkahan harta kita, ya. Akan menarik, ya, rezeki-rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah, ya. Dari kita silaturahim, kita banyak istighfar, kita eh, berupaya untuk menaikkan ibadah haji dan umrah, dan juga ini ditambah dengan sedekah. Maknanya apa? Ketika kita ingin membuka pintu-pintu rezeki Allah, gitu ya, maka kita membawa kuncinya ini, ya. Inilah kuncinya. Kita bersedekah, ya. Itu akan menarik, ya, menarik rezeki Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan daripada sebagian harta kita, kekayaan kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, itu ada hak untuk
saudara-saudara kita, untuk orang lain. Baik lisail, orang yang meminta, wal mahrum, atau orang yang membutuhkan tetapi dia malu untuk meminta, yang membutuhkan gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, kita langsung kepada eh, pola yang terakhir, dan tentu ini yang eh, endingnya ya, dari istighfar kita, dari kita silaturahim, dari kita berupaya untuk ibadah haji dan umrah, kemudian kita upayakan untuk sedekah. Yang terakhir adalah doa. Kita berdoa. Ya, berdoa tentu butuh mujahadah, butuh kesungguhan, ya kan? Kita berdoa, meminta, ya, memanggil Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang indah. Memohon, meminta, ya. Sebagaimana dikuatkan tentu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika salah satu seorang hamba atau dari hamba-hambaku, kata Allah, bertanya, ya, kepadamu Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya menjawab doa-doa orang yang berdoa, hambaku yang berdoa. Ya, idza da'ani, ketika dia meminta. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakin, saya yakin-yakinnya kepada aku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan jalan terbaik, jalan kebaikan atau petunjuknya. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini tentu berada di tengah-tengah pembahasan tentang ibadah puasa, gitu ya. Ibadah puasa. Maka juga eh, dikatakan juga bahwa ibadah puasa atau bulan Ramadan itu juga merupakan waktu yang sangat terbaik, yang sangat tepat untuk kemudian kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita sudah beribadah puasa, gitu ya, lalu kita berdoa, ya kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala yang Allah berikan daripada hidayah, kok Allah kuatkan untuk kita berpuasa. Lalu terakhir adalah kita diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari salah satu riwayat bahwa seorang badui, ya, dari luar kota, ya, datang kemudian menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan bahwa apakah Tuhan kita itu dekat, lalu kita memanggilnya dengan lirih? Apakah Tuhan kita jauh lalu kita manggilnya dengan keras? Maka jawablah dengan firman Allah ini, ketika ada seorang hamba yang bertanya tentangku, fa inni qarib, maka saya sesungguhnya dekat. Dekat untuk mengabulkan permohonan, dekat untuk mengabulkan doa-doa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
maka Allah akan mengabulkan ya doa-doa yang terpanjat. Orang yang eh, senantiasa berdoa. Da'i di situ adalah orang yang selalu berdoa, bukan hanya sekali, tetapi rutin ya, rutin berdoa. Idza da'an, ketika dia mau meminta, ketika dia berdoa. Ya, walaupun Allah sudah tahu kan hajat kita, kebutuhan kita. Allah sudah tahu. Tetapi doa itu sendiri adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu ibadah. Jadi bukan kemudian kita meminta materi saja, tetapi nilai dari doa itu adalah kita sedang beribadah itu. Gitu kan? Maka bukankah Allah sangat senang, sangat mencintai orang-orang yang kemudian menunaikan ibadah itu? Jadi ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, puncak dari ibadah itu adalah doa itu, memohon, ya kan? Ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya kan? Dikaitkan antara ibadah kita kepada Allah, kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, lalu kita meminta berdoa kepada Allah. Doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, ya. Maka dengan itu doa-doa yang kita panjatkan ya tentu harus diiringi dengan istijabah. Ya. Kita memohon untuk dijabah doa-doa kita, kita pun juga beristijabah. Istijabah itu apa? Menjawab perintah-perintah Allah, melakukan kewajiban-kewajiban, ya. Wal yu'minu bi, dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, ya, yakin, saya yakin-yakinnya. Udallaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu juga harus yakin Allah pasti ya akan menjawab doa-doa kita. Allah akan hadirkan doa-doa kita itu pada waktu yang tepat. Bisa jadi Allah akan istijabah ya dalam waktu yang cepat, karena itulah kebutuhan kita saat kita sedang butuh, ataupun Allah akan berikan di waktu yang lain, atau Allah akan berikan dengan bentuk yang lain, dan itu memberikan faedah yang lebih untuk kita maupun keluarga. La'allahum yarsyudun, sehingga akan terbuka ya, pintu-pintu kebaikan, ya, jalan kebaikan yang Allah tuntunkan untuk kita semuanya. Inilah yang diterangkan ya dalam firman Allah dan juga hadis Nabi ya terkait dalil-dalil ya penguat terhadap eh, rezeki, ya, terhadap pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada poinnya adalah yang pertama kita membuka, kita membersihkan wadah rezeki itu. Dengan apa? Dengan melazimkan istighfar, astagfirullah, dengan keyakinan yang mendalam. Kita bersihkan hati kita. Setelah itu apa? Kita bermujahadah, ya. Bermujahadah ya, bi silaturahim, dengan silaturahim. Kita bermujahadah ya bil haji wal umrah, dengan ibadah haji dan umrah. Kita bermujahadah ya bis sedekah, dengan bersedekah, dan kita bermujahadah melangitkan doa-doa kita, dan Allah akan sebarkan rezeki itu di bumi ini, insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ya, min asma'il husna, dari eh, nama-nama Allah yang indah, ya.
terkait dengan rezeki ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk sama-sama belajar. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.